Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fatma Julianti, CGP Angkatan 1, SD Negeri 47 Palembang. Di sini saya akan mempraktikkan pembelajaran coaching model Tirta. Saya berperan sebagai coach atau guru, kemudian ada Maulidina Marianti sebagai coach atau siswa yang bernama Gilang. Dalam kasus ini bercerita tentang seorang siswa bernama Gilang yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia memiliki berbagai alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya. Dia selalu bekerja dan mengumpulkan tugasnya sendiri, tapi hasilnya bagus. Bagaimana pembelajaran coaching model kita? Kita saksikan videonya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Gilang. Apa kabarnya hari ini? Ibu, alhamdulillah saya baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, Ibu juga baik-baik saja. Bagaimana dengan pembelajaranmu hari ini? Pembelajaran saya sedikit ada hambatan, Bu. Saya ada masalah dengan pembelajaran saya, Bu. Ibu memanggilmu ke sini karena ada yang ingin Ibu bicarakan. Apakah kamu sibuk? Tidak, Bu, dengan senang hati. Saya mau ngobrol dengan Ibu. Gini ya, Ibu perhatikan di kelas setiap kamu mengerjakan tugas itu, tugas kelompok, Ibu perhatikan kamu itu selalu mengerjakannya sendiri gitu, tidak mau berkelompok. Dan Ibu perhatikan juga sepertinya di waktu istirahat itu juga kamu sepertinya tidak mau berbaur dengan temanmu. Apakah benar begitu? Iya, Bu, benar sekali. Nah, inilah, Bu, yang menjadi permasalahan saya. Jadi saya ingin berbagi cerita dengan Ibu. Saya ingin mendapatkan solusi setelah bercerita dengan Ibu. Nah, Selanjutnya saya ingin mencoba membangun komitmen dengan bekerja sama dengan teman-teman saya, Bu. Apakah Ibu bisa membantu? Jadi begini ya, Gilang. Nanti Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi pembicaraan kita hari ini? Bu, saya ingin keluar dari masalah saya, Bu. Jadi saya ingin lebih bisa berkomunikasi lagi, bisa bekerja sama dengan teman-teman saya, Bu. Seperti halnya bekerja sama dengan kelompok, dengan teman-teman saya, Bu. Seperti itu. Coba, bisakah kamu ceritakan kepada Ibu apa sih yang kamu rasakan saat ini? Jadi saat ini saya itu merasa bahwa saya tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Hal ini dikarenakan saya ini orangnya pemalu, Bu. Saya ini juga tidak mau bergaul sama teman-teman saya tidak cocok sama mereka. Dan juga mereka itu juga tidak bisa menerima saya. Jadi kamu tidak merasa nyaman seperti itu? Ya, benar sekali, Bu. Saya tidak nyaman sama teman-teman saya. Maksud kamu itu kamu tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman. Kemudian dalam mengerjakan tugas kelompok juga ya, kamu maunya sendiri gitu? Benar sekali, Bu, seperti itu. Saya itu berpikir mengapa saya harus bekerja sama dengan teman-teman saya, padahal kan kalau saya mengerjakan tugas secara sendiri, saya lebih fokus, saya bisa lebih cepat mengerjakannya, dan juga saya bisa lebih tepat waktu dalam mengumpulkan tugas tersebut, Bu. Oke, sekarang coba jelaskan kepada Ibu ya, kenapa teman-teman kamu itu tidak bisa menerima kamu dalam bekerja kelompok? Apa alasan mereka? Mungkin alasan mereka
mereka karena saya ini tidak mau membuka diri, Bu. Mereka menganggap saya itu bahwa saya ini pemalu, seperti itu, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tahu apa saja yang sudah kamu lakukan agar kamu itu mau diterima atau bergabung dengan mereka, dengan kelompok seperti itu. Jadi rencana ke depan itu saya mau membuka diri dengan teman-teman saya. Lalu kan di kelas itu juga, Bu, saya ada teman deket nih, Bu. Ada teman deket. Nah, biasanya dia itu suka mengajak saya ngobrol. Jadi saya juga mau membuka diri saya dengan dia. Lalu saya juga nanti mau mengajak teman-teman saya dengan teman-teman itu ngobrol juga, Bu. Lalu bagaimana dengan temanmu ketika kamu bergabung dengan mereka? Apakah mereka juga tidak bisa menerima kamu? Yes, nanti akan saya coba untuk berkomunikasi dengan teman-teman saya yang lain, dan harapannya ya semoga mereka bisa menerima saya, Bu. Jadi kalau boleh Ibu simpulkan, kamu itu tidak merasa nyaman ya kerja kelompok. Kemudian temanmu juga sepertinya tidak bisa ya menerima kamu, karena kamu tuh tertutup kayaknya orangnya. Apakah seperti itu? Benar sekali, saya itu orangnya tertutup. Di kelas itu, apakah kamu punya teman dekat atau istilahnya itu soulmate yang bisa kamu ajak cerita, ngobrol, untuk sharing-sharing begitu? Ya, Bu, ada teman dekat saya tadi, si Yanti, Bu, teman dekat saya. Biasanya dia itulah yang suka bercerita sama saya. Jadi saya juga mau bercerita dengan dia. Nah, coba kamu ingat-ingat lagi ya ke belakang. Ketika adakah temanmu yang mau mengajakmu bercerita pada saat istirahat, ngajak bermain seperti itu? Sepertinya tidak ada, Bu. Hanya teman saya yang si Yanti tadi, Bu. Nah, dari yang ya, lanjutkan. Ya, Bu. Tapi Yanti itu selalu mencoba mengajak saya untuk saling menyapa seperti itu, Bu. Nah, dari yang kamu sampaikan tadi ya, tidak semua teman yang tidak bisa menerima kamu. Pasti ada kan yang mau bermain bersama kamu. Iya sih, Bu. Mungkin sayanya saja, Bu, yang mempunyai pikiran negatif terhadap teman-teman saya. Kiranya nanti saya ingin ada perubahan ke depannya, Bu. Kira-kira rencana ke depan kamu itu apa? Ke depannya saya akan mengubah mindset saya dengan tanggapan, dengan pikiran positif bahwa teman-teman itu akan mau bekerja sama dengan saya. Lalu saya juga akan sering berlatih bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain, baik itu melalui video ataupun YouTube ataupun dari teman-teman saya, melalui teman soulmate saya tadi itu, Bu. Nanti saya akan sering berbicara dengan dia.
Nah, itu langkah yang baik ya. Kira-kira ada hal lain tidak yang bisa mengubah mindset kamu itu? Nah, tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Hal lain mungkin saya akan mencoba belajar untuk berdiskusi, Bu. Jadi nanti kalau saya sering berdiskusi kan saya sering berbicara, saya sering mendengarkan, dan juga saya sering menanggapi atau memberikan respon kepada teman-teman saya lainnya. Begitu, Bu. Itu beberapa rencana yang akan saya lakukan. Ibu tertarik tuh dengan langkah-langkah kamu, tapi coba jelaskan lebih jauh lagi pada itu. Oke, baik Bu. Jadi rencana awal saya akan mencoba mengubah mindset saya, Bu. Yaitu saya akan coba berpikiran positif. Nah, lalu saya akan membuat jadwal catatan penting itu atau motivasi diri saya itu, dan nantinya akan saya tempel di dinding kamar ataupun di tempat-tempat yang strategis yang sering saya lihat. Misalnya yang kalau yang bisa saya bawa nanti saya bisa tempelkan atau taruh, saya letakkan catatan tersebut di kotak pensil seperti itu. Lalu teman-teman saya akan mulai sering menyapa mereka, sering mengajak mereka ngobrol, sehingga nantinya kami bisa saling lebih dekat, kami bisa saling mengetahui karakter kami masing-masing. Seperti itu, Bu. Baiklah, Ibu, siapa saja ya yang akan kamu yang dapat membantu kamu dalam menjalankan komitmen itu sama teman kamu? Yang pastinya yang akan saya libatkan dari rencana komitmen saya ini, Ya. yang pastinya saya meminta bantuan kepada teman-teman dekat saya, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah seperti itu. Dan terlebih juga saya akan mencoba berkomunikasi sama guru, sama ibu kan ya, bahwa mungkin nanti ketika belajar kita bisa sering-sering melakukan diskusi, Bu. Nantinya saya juga akan meminta bantuan kepada teman dekat saya, si Yati itu. Lalu kalau di rumah saya minta bantuannya kakak saya. Karena teman-teman saya itu ya, kakak saya itu orangnya gaul sekali, Bu. Dia orangnya ramah. Nah, itu kamu bisa jadi belajar dengan kakakmu atau ikut sama teman-teman. Jadi perasaan kamu gimana setelah pembicaraan ini? Sudah lega kah? Dia bisa tersenyum bahagia, Bu. Alhamdulillah. Saya merasa nyaman. Saya juga bisa bisa berbagi cerita sama ibu. Saya merasa sedikit hilang beban yang saya rasakan saat ini, Bu. Terus gimana dengan teman-teman kamu? Apa cuma siapa tadi namanya? Ya, namanya Yanti, Bu. Yanti ya. Yanti. Nah, itu selain Yanti kan kamu bisa mengajak teman-teman yang lain ya? Ya, Bu, benar. Nanti saya akan sering-sering mengajak teman-teman yang lain, baik saat saya datang ke sekolah ataupun saya di rumah juga istirahat, ataupun saat nanti pulang sekolah. Begitu akan mencoba membangun perbincangan yang ringan-ringan dulu, Bu.
Kalau di sekolah kan siapa tadi soulmate-nya Yanti ya. Kalau di rumah Iya, masih ada kan? kalau di rumah sama kakak saya, Bu. Kakak saya itu. Jadi perasaannya sudah lega ya? Ya, Bu, sudah lega, sudah senang, bahagia, nyaman, Bu. Dan kedepannya saya akan menjalankan komitmen rencana aksi saya ini, Bu. Ya. Terima kasih Ibu telah mendengarkan dan mengarahkan saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan di diri saya. Jadi kedepannya saya sudah bisa membangun komitmen untuk bekerja sama dengan teman-teman saya, Ibu. Kalau bisa ya terus ya berteman walaupun di rumah, di sekolah, berbaur dengan teman-teman, kerjasama dalam kelompok ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.